Halo, perkenalkan nama saya Sadam Gumai dari kelas MPI 4B1. Di video ini saya akan melakukan analisis ANOVA. ANOVA itu merupakan sebuah analisis yang menguji perbedaan rata-rata antar grup. Nah, kita langsung aja. Di sini saya sudah siapkan datanya. Di sini kita memiliki 3 data. Ada ANOVA, regresi 1, dan regresi 2. Tapi kita ke ANOVA-nya dulu. Nah, dari data ini kita akan cari tahu apakah terdapat perbedaan rata-rata antar produk A, B, dan C. Kita langsung aja copy semua data ini ke SPSS-nya. Di sini saya sudah copy semua data ke SPSS. Untuk variable view di produknya, untuk values bisa diganti ke seperti ini. 1 adalah produk A, 2 produk B, dan 3 produk C agar tidak menambah variabel baru. Klik OK. Ya, kita langsung aja ke data view, klik analyze, dan klik compare means, lalu ke one way ANOVA. Oke, di sini kita gunakan one way ANOVA karena data ini merupakan one way ANOVA. Ya. Klik, lalu di dependent list-nya, kita masukkan respon untuk dependent list dan produk untuk faktornya. Di option, kita cek descriptive dan homogeneity of fashion list. Klik continue, post house-nya kita pastikan significance levelnya di 0,05 atau 5%. Klik OK. Di sini akan keluar tabel dari hasil one way ANOVA-nya. Ada pertama kita lihat deskriptif. Di tabel deskriptif ini bisa langsung lihat means-nya. Means dari produk A adalah 4,5, produk B 6,2, produk C 8,0. Dengan total produk adalah 6,28. Nah, selanjutnya kita langsung lihat tabel ANOVA-nya. Di sini ada F dari tabel yaitu 47,788. Ini merupakan F hitung. Nah, F hitung ini akan kita bandingkan dengan F tabel. Nah, untuk mencari tahu F tabel, di sini kita lakukan hitung antara total responden dikurang dengan DF1 yaitu 90 dikurang 2 yaitu 88. Nah, kita cek F tabel. Nah, 88 dengan 0,05 atau 5% significance-nya bisa kita lihat di sini yaitu 3,10. Nah, tabel F yaitu 3,10 kita bandingkan dengan F hitung yaitu 97,788. Di sini kita dapat lihat F hitung jauh lebih besar dari F tabel ya. Jadi dapat kita tarik kesimpulan dengan menggunakan taruh significance 5%, H0 ditolak. Dan dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan rata-rata pada produk A, B, dan C. Yaitu merupakan analisis ANOVA atau uji ANOVA. Selanjutnya kita akan melakukan uji regresi. Di sini kita akan menguji apakah terdapat pengaruh antar variabel yang ada. Variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen. Uji regresi itu ada dua, yaitu regresi sederhana dan regresi berganda. Nah, yang pertama kita akan lakukan uji regresi sederhana. Di sini saya sudah ada datanya. Langsung aja datanya di copy paste ke SPSS. Di sini SPSS-nya sudah saya copy paste sebelumnya. Langsung melakukan analisis dengan cara analyze, klik regression, klik linear. Nah, di sini bisa klik langsung. Terdapat dua variabel yaitu dependent dan independent. Ini masing-masing satu karena ini adalah regresi sederhana. Untuk variabel dependentnya adalah distance,
dan independennya adalah speed. Selanjutnya kita pergi ke statistik, di checklist confidence, klik continue, klik OK. Di sini muncul output dari uji regresi sederhana, bisa dilihat dari tabel koefisiennya. Ada di kolom B dengan nilai adalah min 17,631 dan speednya itu 3,934. Tabel koefisien ini digunakan untuk menentukan model dari uji regresi linearnya. Nah, model regresinya itu bisa kita lihat. Nah, untuk model regresi sederhananya itu rumusnya adalah Y sama dengan A tambah BX. Nah, jadi Y sama dengan min 17,631 itu untuk A-nya dan plus 3,934 X itu untuk BX. Kenapa ada X? Karena untuk melambangkan speed, mewakili speed ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke output sini. Kita akan melakukan kriteria pengujian di mana H0 tidak mengaruhi H1 ya. Di sini kita bisa lihat F-nya itu 91,613. Kita akan membandingkan dengan taraf significance 5% dari tabel F tabel. Karena di sini respondennya ada 50 dan DF-nya itu 1, maka penyebutnya itu 50 dikurang 1 yaitu 49. Kita bisa lihat di tabel F 49 poinnya adalah 3,19. Nah, kita bandingkan dengan F hitung yaitu 91,613. Jelas ini F hitung lebih besar dari F tabel. Maka dengan menggunakan taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas, yaitu speed, dan variabel terikat, yaitu distance. Di sini kita juga bisa bandingkan melalui nilai sig dan nilai F hitungnya. Nah, nilai sig-nya adalah 0,000 alpha dan F hitung 91,613. Yang dimana jika nilai F lebih besar dari sig, maka H0 itu ditolak dan H1 itu diterima. Selanjutnya kita bisa lihat ke model sumarinya. Nah, di sini di R-square ini kita bisa lihat berapa banyak pengaruh yang diberikan X terhadap Y. Nah, pengaruhnya itu adalah 0,652 atau 65,2%. Ini merupakan pengaruh yang diberikan dari X ke Y atau speed ke distance-nya. Dan sisanya, persentase sisanya merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor-faktor lainnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi berganda. Di sini saya sudah ada datanya. Bisa kita lihat di sini ada YouTube, Facebook, Newspaper, dan Sales. Ini kita bisa artikan atau ibaratkan sebagai pengaruh menaruh iklan di YouTube, Facebook, dan Newspaper terhadap sales. Jadi salesnya ini merupakan variabel terikat atau dependent, dan YouTube, Facebook, Newspaper ini merupakan variabel bebas atau independen. Langsung aja di copy datanya. Kita masuk SPSS dan di paste datanya ke sini. Untuk melakukan analisisnya, kita bisa langsung klik Analyze, klik Regression, Linear. Nah, kita langsung masukkan aja data sales di dependent atau variabel yang dipengaruhi, dan data YouTube, Facebook, dan Newspaper di independent atau variabel yang mempengaruhi. Kita klik statistik, jangan lupa dicentang confidence intervals-nya dengan level 95%. Klik continue, lalu OK. Di sini kita bisa langsung lihat koefisiennya. Di tabel B, kolom B ada 3,326, 0,046, 0,188 dan 0,001. Kita bisa langsung masukkan datanya ke model.
Nah, model regresi berganda merupakan misalnya seperti ini ya, bisa langsung kita masukkan datanya sebagai berikut. Oke, sudah benar, kita cek lagi. Ya, datanya merupakan seperti ini. Model regresi bergandanya seperti ini rumusnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya, yaitu sales-nya melalui tabel ANOVA yang di sini. Kita bisa melihat F hitung dan SIG-nya. Jika F hitung lebih besar dari SIG, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi di sini sudah terlihat F hitung lebih besar dari SIG. Yang dimana nilai SIG ada 0,000 alpha dan F hitung adalah 570,605. Maka dapat disimpulkan bahwa YouTube, Facebook, dan newspaper berpengaruh terhadap sales. Ya. Selanjutnya untuk perbandingan masing-masing dari variabelnya ya, kita bisa lihat di tabel koefisien yang di kolom T dan kolom SIG. Kita bisa lihat di bagian YouTube T lebih besar dari SIG, berarti YouTube mempengaruhi sales. Selanjutnya Facebook nilainya lebih besar dari SIG, berarti Facebook mempengaruhi sales. Namun di newspaper, karena ini nilainya minus dan SIG-nya 856, berarti newspaper tidak mempengaruhi SIG karena nilainya lebih kecil dari nilai T-nya lebih kecil dari SIG. Selanjutnya kita lihat modal sumarinya. Di sini bisa kita lihat berapa persen sih variabel bebas ini mempengaruhi variabel terikatnya. Nah, di sini kita bisa lihat di R-square ini terdapat 0,897, berarti 89,7% variabel bebas mempengaruhi variabel terkaitnya. Jadi, newspaper, YouTube, dan Facebook mempengaruhi 89,7% terhadap sales. Oke, baik. Sekian kita telah melakukan uji ANOVA dan uji regresi. Baik itu uji regresi sederhana dan uji regresi berganda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.